Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 21 Maret 2021, hari Minggu Prapaskah kelima. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku yang terkasih, kutipan ini mengingatkan saya akan dua kisah binatang. Pertama, seekor laba-laba jantan sesudah mengawini betinanya akan memberikan dirinya disengat oleh si laba-laba betina dan mati. Mengapa? Karena jasad laba-laba jantan itu akan menjadi makanan bagi anak laba-laba pada awal kehidupan mereka sesudah menetas. Yang kedua, kita ingat juga kisah burung pelikan. Pada saat-saat sulit mendapatkan rejeki, induk pelikan sering merobek dadanya. Darah yang keluar dari dadanya itu dapat menjadi penyambung hidup bagi anak-anak pelikan di musim paceklik. Kisah ini menggambarkan kisah kita manusia. Manusia dapat bertumbuh dan berkembang karena ada pengorbanan manusia lain. Entah itu orang tua kita, saudara kita yang lain, atau orang-orang di sekitar kita. Saya bisa menjadi imam karena ada pengorbanan banyak orang yang menyisihkan rezekinya untuk pendidikan calon imam. Tanpa mereka mungkin, saya dan beberapa teman tidak mungkin menjadi imam. Dan masih banyak kisah pengorbanan yang memberi berkat bagi sesama. Muda Teresa dari Kalkuta mengorbankan hidupnya, memberikan hidupnya untuk mereka yang terlantar, mereka yang disisihkan, mereka yang dianggap tidak berarti. Tapi kehadiran dia, pengorbanan dia, pemberian diri dia memberi berkat bagi mereka. Dan saya meyakini kita juga pernah mengalami demikian. Saudaraku terkasih, ketika Yesus bicara soal biji gandum yang harus jatuh dan mati untuk menghasilkan buah, sebenarnya Yesus berbicara tentang dirinya. Ia harus mengalami penderitaan, mengalami sengsara, disalibkan, mati dan bangkit. Ketika dia dikuburkan, biji gandum itu tetap telah ditanam. Dan ketika ia bangkit pada hari Paskah, biji gandum itu telah bertumbuh dan menghasilkan banyak buah, yakni keselamatan bagi seluruh umat manusia, keselamatan kita semua. Sejak Yesus menjadi biji gandum yang jatuh, maka semua pengikutnya, Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk menjadi biji gandum. Kita dipanggil untuk memiliki semangat pengorbanan, semangat pemberian diri, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk sesama yang lain. Kita dipanggil untuk menyingkirkan kepentingan diri, ego kita atau keluarga kita demi orang lain. Kita hendaknya menghayati misteri biji gandum itu. Kita dipanggil untuk menderita dan berkorban bagi yang lain. Saudaraku terkasih, kita perlu belajar dari laba-laba jantan. Kita juga perlu belajar dari burung pelikan. Semua pengorbanan yang tulus tidak pernah akan sia-sia. Di masa Prapaskah ini, kita pantang dan puasa. Tujuannya bukan hanya mentaati aturan gereja, tapi kita ingin belajar berkorban dan berbagi dengan sesama. Kita sering makan enak dan foya-foya, kita yang suka belanja, kita yang suka pergi ke mall, diajak selama masa Prapaskah ini berani berkorban, berani menahan diri dan menyisihkan apa yang kita punyai, membagikan itu untuk sesama yang lain. Tujuannya agar kita mau berbagi dengan sesama. Kita mau sisihkan apa yang kita punyai untuk mereka yang membutuhkan. Saudaraku terkasih, pada awal masa Prapaskah,
saya mengajak sebuah keluarga yang menurut saya mampu. Saya mengatakan bahwa ada beberapa tempat yang membutuhkan perhatian. Mereka berbagi cerita dengan saya tentang kebutuhan mereka. Betapa sulitnya mereka. Dan saya mengatakan kepada keluarga itu, apakah bisa selama masa prapaskah ini, sisihkan uang jajan anak-anakmu, sisihkanlah uang belanjamu 1.000 atau 2.000 rupiah, ataupun lebih terserah untuk mereka yang membutuhkan. Dan saya bersyukur mereka menerima ajakan itu dengan penuh sukacita. Dan mereka berjanji bahwa mulai hari pertama masa prapaskah mereka akan mewujudkan itu dan ingin menyisihkan apa yang mereka punyai. Bahkan saya sampai mengatakan kalau Anda makan di mall, Anda makan di rumah makan, kalau Anda membutuhkan 3 piring, tolong sisihkan 1-2 piring untuk mereka. Dan bagi saya itu menjadi sebuah pengorbanan. Bagi orang yang tidak biasa berbagi, cara itu adalah ungkapan mereka untuk menahan diri mereka dan mau berbagi dengan sesama yang lain. Saya percaya kita semua bisa untuk itu. Kita harus belajar terus-menerus di masa prapaskah ini. Tidak hanya ingat diri kita, keluarga kita, tapi mau berkorban demi sesama yang lain. Yesus memberikan diri untuk kita karena Ia mencintai kita supaya kita selamat. Dalam kehidupan kita, kalau kita ingin menunjukkan kegembiraan diri dan juga orang lain, maka kita butuh pengorbanan. Maka saudaraku terkasih, mari kita terus berusaha selama masa prapaskah yang tersisa ini. Kita gunakan dengan baik, belajar untuk berkorban dan berbagi dengan sesama yang lain. Amin. Dan semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, dan pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.